Halo, selamat malam teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Bima Bintang, Konsultan dari Pejabat Saham Indonesia. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan menjelaskan tentang investasi saham untuk pemula. Nah, jadi bangun. Oke, jadi sebelum memulai investasi saham, sebaiknya kita melakukan perencanaan keuangan pribadi, yaitu dengan membuat menyediakan dana darurat, yaitu 6 kali dari pengeluaran rutin per bulan jika masih sendirian, 9 bulan jika sudah berkeluarga tapi belum punya anak, 12 kali dari pengeluaran rutin per bulan jika sudah berkeluarga. Nah, dana darurat ini bisa ditempatkan di instrumen investasi, reksadana, pasar uang, dan deposito atau emas. Pastikan utang cicilan tidak lebih dari 30% penghasilan bersih per bulan. Dan dana investasi yang dipakai adalah uang dingin, maksudnya adalah uang ini tidak akan diganggu paling tidak untuk 1 tahun ke depan. Jadi misalnya dana untuk kuliah S2 sudah tersedia, itu nggak boleh diganggu kalau memang sudah tersedia. Tapi kalau masih dalam persiapan dan ingin dikejar supaya lebih cepat tercapai dana pendidikannya untuk S2, itu bisa menggunakan instrumen investasi saham. Gitu. Nah, kenapa dana darurat ini menjadi penting? Karena dengan adanya dana darurat ini akan membuat psikologi dalam berinvestasi saham ini tidak akan panik dan tenang dalam menghadapi penurunan harga saham. Karena harga saham ini akan naik turun setiap harinya dan akan terjadi yang disebut dengan floating loss dan floating profit. Floating loss dan floating profit ini adalah potensi kerugian ataupun keuntungan saham yang masih belum direalisasikan. Jadi selama teman-teman sekalian enggak menjual sahamnya, maka keuntungan ataupun kerugian di dalam portofolio investasi saham dari teman-teman sekalian itu masih sebatas potensi keuntungan. Kecuali jika teman-teman menjualnya, maka itu akan menjadi kerugian atau keuntungan yang dinyatakan atau direalisasikan. Jadi benar-benar dialami maksudnya, direalisasikan itu. Nah, untuk membuat perencanaan keuangan pribadi, ini ada gambaran garis besarnya, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dari teman-teman sekalian. Yaitu pos yang pertama ya rekening untuk tabungan atau saving. Ini alokasi porsinya untuk dana darurat, tabungan, investasi, porsinya 10% sampai dengan 40% daripada penghasilan. Jadi diatur sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian rekening untuk tabungan living atau biaya hidup rutin per bulannya. Misalnya untuk makan, belanja ke pasar, biaya rumah tangga, listrik, telepon, internet, biaya biaya SPP sekolah, cicilan KPR, kredit mobil, kartu kredit. Ini porsinya biasanya 40% sampai dengan 60% daripada penghasilan. Nah, setelah pos untuk saving dan living ini udah aman, barulah sisanya itu bisa dimasukkan ke dalam rekening tabungan untuk playing atau hiburan lah. Hiburan kita, misalnya untuk nonton Netflix, dan lain sebagainya. Sifatnya untuk hiburan. Oke, lanjut. Kenapa sih harus mulai investasi saham? Alasan utama kenapa harus mulai investasi saham karena adanya inflasi atau bahasa sederhananya kenaikan harga barang atau jasa setiap tahunnya. Yang ini inflasi ini akan membuat nilai uang kita semakin tidak berharga semakin dari tahun ke tahun karena akan digerogoti dari inflasi itu sendiri. Nah, sebagai perbandingan, di tahun 1997 itu harga burgernya kan Rp4.600. Dan di tahun 2019 harganya itu Rp34.000 kalau nggak salah ya. Nah, dalam 22 tahun itu pertumbuhannya itu setara dengan 690% atau tingkat rata-rata pertumbuhan per tahunnya itu setara 30% per tahun. Bandingkan juga dengan harga beras di tahun 2010 itu harganya 6.700 per kilogram dan di tahun 2019 itu harga beras itu menjadi 12.100
per kilogram. Artinya dalam 9 tahun, pertumbuhan harga beras ini itu setara 81% atau setara dengan rata-rata 9% per tahunnya. Nah, jadi kalau penghasilan kita bisa meningkat dalam 1 tahun itu penghasilan kita meningkat lebih dari 50% atau 40% penghasilan kita, maka kita nggak perlu investasi. Tapi syaratnya penghasilannya harus meningkat 40% per tahun kayak gitu. Atau setidaknya meningkat 15% ya per tahun kayak gitu kan. Jadi itu nggak perlu investasi kalau penghasilannya bisa meningkat 15% per tahun. Karena dia udah tanpa dia investasi pun dia bisa mengalahkan inflasi kayak gitu. Jadi memang sebelum investasi ini yang paling penting itu adalah investasi dari skill untuk menghasilkan uang. Skill untuk menghasilkan uang itu artinya active income kita dari karir kita sehari-hari. Nah, dari inilah memperbesar penghasilan inilah yang dampaknya nanti teman-teman sekarang akan mempunyai uang dingin untuk diinvestasikan. Makanya investasi pengetahuan itu paling penting untuk meningkatkan penghasilan dari teman-teman sekalian. Mau berbisnis, mau bisnis sampingan dan lain sebagainya itu sangat dianjurkan sebelum menaruh uang yang lebih besar lagi dalam investasi saham. Nah, ini masih terhubung dengan sebelumnya. Kenapa harus investasi saham? Karena yang bisa mengalahkan inflasi dalam 10 tahun terakhir itu rata-rata hanya obligasi dan saham. Emas itu bisa mengalahkan inflasi hanya ketika terjadi resesi ekonomi. Jadi nggak selalu yang biasanya outperform untuk atau mengalahkan inflasi itu biasanya instrumen investasi saham jika jangka waktu investasinya itu minimal di atas 1 tahun atau di atas 2 tahun biasanya kayak gitu. Nah, kalau emas ini sendiri itu lebih disarankan sebagai instrumen pelindung nilai atau mempertahankan kekayaan seseorang. Kalau kita perhatikan bahwa selisihnya nggak terlalu jauh kan dengan inflasi selama 10 tahun terakhir. Nah, makanya emas ini disebut sebagai pelindung nilai harta kekayaan kita kayak gitu. Jadi mau menyusun portofolio investasi pun itu bisa diversifikasi dari instrumen investasi yang ada di sebelah kanan ini. Nah, kemudian kita juga perlu berhati-hati dengan namanya investasi bodong. Karena kerugian investasi bodong ini pun mencapai 250 triliun rupiah. Nah, ini akibat dari periode 2014 sampai dengan 2019 yang menunjukkan tingkat literasi keuangan itu masih sangat rendah. Itu juga terbukti dengan jumlah investor saham di Indonesia pun jumlahnya tidak sampai dengan 5% bahkan. Nah, kenapa sih orang bisa tertarik investasi bodong? Ini biasanya karena rendahnya tingkat literasi, kemudian investasi bodong pun biasanya akan ditawarkan oleh orang-orang yang menawarkan imbal hasil yang tinggi dan tak wajar, serta meyakinkan bahwa kita nggak perlu belajar analisis macam-macam, pokoknya tinggal beli, udah tinggal, dan pasti imbal hasilnya tinggi. Nah, itu udah harus waspada dengan yang ciri-ciri yang seperti itu. Dan dia mengklaim investasi ini, walaupun imbal hasilnya tinggi, itu nggak ada resikonya. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, jadi supaya terhindar dari investasi bodong, kita harus memastikan beberapa hal. Pertama, memastikan legalitas izin resmi dari regulator OJK, Bapepti, Bank Indonesia. Jadi bisa dihubungi di call center resmi lembaga resmi tersebut. Kemudian memperhatikan cara kerja produk investasinya, bagaimana, apakah logis, masuk akal, dan apakah ada banyak bukti mendukung. Nah, nanti akan saya jelaskan mengenai cara kerja dari produk investasi saham. Kemudian ketika tanyakan bagaimana keuntungan dan risiko dari produk investasi tersebut. Nah, masuk ke bagian materi, apa sih itu saham? Saham ini sebenarnya adalah bukti kepemilikan, sama mirip seperti sertifikat kepemilikan terhadap suatu perusahaan yang berbentuk badan usaha perseroan terbatas PT. Baik itu yang tertutup ataupun yang terbuka. Terbukanya maksudnya tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dengan kata lain, saham adalah surat bukti kepemilikan perusahaan. Artinya jika kita membeli saham suatu perusahaan, berarti kita menjadi pemilik perusahaan tersebut dan bisa disebut sebagai pemilik minoritas perusahaan. Misalnya dengan membeli saham BCA, maka kita menjadi pemilik minoritas perusahaan Bank Sentral Asia (TBK). Dan kita berhak untuk mengikuti rapat umum pemegang saham Bank BCA. Nah, untuk saham ini kan biasanya kalau emas kita harus memikirkan gimana tempat penyimpanan emas kita ya. Nah, kalau saham ini sendiri kita udah dibantu disimpankan. Saham yang kita beli itu disimpan secara elektronik penyimpanannya oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI yang berfungsi sebagai
gudang penyimpanan produk pasar modal, baik itu obligasi, saham, reksadana. Jadi penyimpanan secara elektronik, jadi nggak perlu pusing lagi untuk memikirkan cara menyimpan sahamnya. Nah, masuk ke definisi investasi saham. Investasi saham itu sendiri, kalau kecepatan tinggal disampaikan ya, kalau saya ngomongnya terlalu cepat ya. Jadi saya bisa lebih dipelanin lagi. Nah, definisi investasi saham itu sendiri adalah upaya penanaman modal yang dibelikan saham untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Dengan berinvestasi, orang berharap bisa mendapatkan imbal hasil atau keuntungan di masa yang akan mendatang, baik itu dalam bentuk capital gain ataupun dividen saham. Nah, silakan menurut Benjamin Graham, guru dari Warren Buffett, investasi itu adalah kegiatan di mana seseorang melalui analisis yang mendalam menjanjikan keamanan uang pokok investasi dan mencapai imbal hasil yang layak. Kegiatan yang tidak memenuhi kriteria ini adalah spekulatif, alias judi. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut maksudnya kayak gimana. Nah, tentunya masih banyak orang yang ragu untuk memulai investasi saham karena banyaknya opini negatif. Misalnya, membutuhkan pengetahuan yang mendalam. Sebenarnya jika ingin menghasilkan imbal hasil IHSG yang rata-rata dalam 10-20 tahun terakhir itu 13%, itu analisis fundamental yang dibutuhkan relatif lebih sederhana. Dan pemilihan sahamnya pun itu biasanya pemilihan saham yang sudah dewasa dan mature seperti saham-saham blue chip. Nanti akan dijelaskan di bagian belakang. Nah, kemudian mitos atau opini negatif yang kedua, membutuhkan uang yang banyak. Karena saat ini pun sejak tahun 2016 itu Bursa Efek Indonesia sudah dengan modal 100.000 rupiah itu meluncurkan program yuk nabung saham, jadi sudah bisa membuka rekening saham dan bisa memulai perjalanan investasi saham. Opini negatif yang berikutnya adalah investasi saham itu adalah judi. Jadi sebenarnya jika Bapak dan Ibu sekalian itu membeli saham dengan melakukan analisis fundamental, maka Bapak dan Ibu sendiri itu sudah melakukan investasi, artinya nggak sembarangan memilih saham, terus juga kemudian nggak sembarang hanya dengar nama, dengar informasi dari orang lain atau rumor, terus langsung beli saham, nah itu yang bisa dikatakan sebagai spekulasi atau judi seperti itu. Atau beli saham ini pasti bakal naik, ini pasti digerakkan ke harga ini. Nah itu yang namanya rumor atau spekulasi. Artinya dari mana dasarnya bisa bergerak ke harga itu kan kita tanyain aja ke orang yang kasih rekomendasi atau rumor kayak gitu. Biasanya juga nggak bisa kasih jawaban, oh karena ini bakal kerek ke harga yang sekian kayak gitu. Nah, itu sebenarnya dipertanyakan kalau ada orang yang mengasih rekomendasi kayak gitu. Biasanya akan menyebabkan kerugian bagi ya orang yang ikut-ikutan membeli saham tanpa analisis kayak gitu. Nah, masuk ke dalam poin resiko tinggi, resiko investasi saham ini sendiri dapat diminimalisir dengan analisis fundamental saham, money management, dan time investasi atau jangka waktu investasi saham yang lebih dari 5 tahun. Jadi senjata untuk mengalahkan risiko tinggi ini ada dua. Pertama, dollar cost averaging atau beli rutin saham setiap bulan, plus ditambah dengan jangka waktu yang sangat panjang. Artinya untuk diwariskan ke anak cucu. Nah, itu ini bisa diminimalisir risikonya menjadi risiko yang relatif lebih rendah. Semakin panjang waktu berinvestasi, semakin panjang dollar cost averaging-nya, maka semakin rendah risiko investasi saham. Itu secara sederhananya. Nah, kemudian tentang paham untuk teknologi baru, sebenarnya itu nggak perlu khawatir karena ada training dari perusahaan sekuritas untuk membantu Bapak dan Ibu untuk belajar aplikasinya. Nah, kita masuk ke poin apa keuntungan dari investasi saham. Investasi saham ini sendiri keuntungan ada dua yang paling sering ini menurut Bursa Efek Indonesia ada dua. Pertama, capital gain, selisih realisasi keuntungan harga jual saham lebih tinggi dari harga beli saham. Misalnya harga beli saham ABCD Rp1.000 per lembarnya, kemudian setelah 1 tahun harga per lembarnya menjadi 1.500. Maka keuntungannya per lembar hasil penjualan saham ABCD adalah Rp500 per lembar sahamnya. Saat ini pembelian saham itu minimal 1 lot alias 100 lembar saham. Jadi tinggal dikalikan aja 500 per lembar ini dikalikan dengan 100 kayak gitu. Jadi 10 pangkat 4 berarti Rp50.000 ya kayak gitu ya kalau 1 lot. Nah, dividen saham itu bicara soal apabila perusahaan tersebut, perusahaan tersebut yang saham yang kita beli,
itu mendapatkan keuntungan laba bersih, maka melalui keputusan umum rapat umum pemegang saham, maka keuntungan perusahaan tersebut dapat dibagikan kepada para pemegang saham perusahaan. Kalau ini disebut dengan bagi hasil, sederhananya kayak gitu. Aman ya? Saya bisa lanjut ya? Atau terlalu cepat? Kalau terlalu cepat saya lebih pelanin lagi. Lanjut? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Halo? Oke, lanjut ya. Nah, apa resiko dari investasi saham? Resiko dari investasi saham ini sendiri adalah capital loss, yaitu realisasi jual rugi, harga jual saham lebih rendah daripada harga beli saham. Misalnya harga beli saham gitu 1.500 per lembarnya. Kemudian setelah 1 tahun itu harga per lembarnya menjadi Rp1.000. Maka kerugiannya adalah Rp500 per lembar sahamnya. Kerugian yang direalisasikan, realisasi jual saham rugi. Nah, risiko yang berikutnya adalah risiko likuidasi atau risiko kepailitan atau delisting. Di mana perusahaan yang sahamnya kamu beli ini bangkrut atau pailit, maka uang investasi yang kamu beli itu, yang belikan saham, maka sahamnya itu hangus. Nah, inilah pentingnya fungsi dari analisis fundamental saham untuk mengurangi risiko-risiko ini tadi. Nah, ini kita masuk ke dalam 5 langkah untuk menabung saham. Ini saya agak modif sedikit karena ini agak urutannya ada agak yang kurang pas menurut saya. Nanti saya modif sesuai dengan yang lebih logis menurut saya. Jadi langkah yang pertama itu adalah membuka rekening efek atau rekening saham di perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas adalah perusahaan yang merupakan anggota Bursa Efek Indonesia yang bergerak dalam bidang transaksi sekuritas atau jual beli efek. Efek ini adalah surat berharga seperti saham, obligasi, dan reksadana. Sederhananya, perusahaan sekuritas ini merupakan jembatan antara investor dengan pasar modal. Dan perusahaan sekuritas ini memiliki lisensi khusus dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, itu nanti bisa dilihat di index.co.id bagi anggota bursa untuk melihat daftar perusahaan sekuritasnya apa aja. Jadi untuk membuka rekening perusahaan sekuritas ini, kita harus mempersiapkan KTP, buku tabungan, dan NPWP opsional. Maksudnya opsional ini adalah kalau teman-teman belum punya NPWP, itu bisa digantikan dengan surat pernyataan belum punya NPWP atau mengosongkan NPWP dengan mengisikan kolom keterangan kenapa belum punya NPWP, apakah penghasilannya di bawah PTKP dan lain sebagainya. Nah, untuk membuka rekening perusahaan sekuritas ini bisa secara online ataupun offline. Online maksudnya full isi semua online, nggak perlu kirim berkas, atau offline itu dengan datang ke kantor perusahaan sekuritas atau dengan mengisi formulirnya secara online dan mengirimkan berkasnya secara offline ke kantor pusat perusahaan sekuritas. Nah, tips untuk memilih perusahaan sekuritas itu carilah perusahaan sekuritas yang modal kerja bersih disesuaikannya di atas 100 miliar rupiah. Ini untuk mencegah jangan sampai nanti perusahaan sekuritasnya disuspensi atau dibekukan oleh Bursa Efek Indonesia sehingga menyebabkan kita sebagai investor itu nggak bisa bertransaksi saham. Jadi pilihlah sekuritas yang modal MKBD-nya di atas 100 miliar rupiah. Itu cara mengeceknya bisa di idx.co.id. Kemudian pilih juga perusahaan sekuritas yang menyediakan aplikasi online trading yang lancar dan stabil untuk transaksi saham. Kemudian menyediakan riset analis untuk membantu analisis. Untuk pemula ini sangat membantu untuk dari baca riset analis ini. Untuk sebagai apa ya namanya ya? Data mentah yang dikumpulkan oleh riset analis ini pun kita bisa olah kembali untuk membuat analisis sendiri. Nah, kemudian menyediakan edukasi rutin untuk nasabahnya. Kemudian free biaya bulanan, free biaya real time market info. Real time market info ini adalah biaya untuk harga saham yang terbaru. Jadi kalau harga saham terbaru ini kan dari Bursa Efek Indonesia itu dikenakan biaya 16.000 sampai dengan 33.000 tergantung perusahaan sekuritasnya. Nah, carilah perusahaan ini yang biaya ini yang gratis kayak gitu. Kemudian
Jika teman-teman membutuhkan rekomendasi perusahaan sekuritas, maka bisa dikirim pesan ke inbox Bursa Saham Indonesia atau ke chat nomor WhatsApp yang tertera di dalam slide ini. 0822 7838 6278. Nah, ada pertanyaan? Cara ngeceknya di index.co.id bagian anggota bursa. Saya praktekkan aja ya. Bentar ya. Perusahaan anggota bursa, index.co.id, anggota bursa tercatat, profil anggota bursa. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran ya? Ngecek tentang MKBD ya. Halo? Tentang MKBD kan yang mau dicek tadi kan? Nah, ini bisa di info.id. Kita pilih misalnya Suko Sekuritas ya. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, MKBD terakhir. Ini 204 miliar rupiah. Jadi 2 kali lipat dari standar yang kita sudah tentukan di awal. Nah, karena MKBD yang di bawah yang pas-pasan 25 miliar rupiah itu sangat rentan terjadi suspensi. Dalam artian suspensi ini artinya akan menyulitkan bagi teman-teman sendiri kalau mau beli saham ya nggak dibekukan, nggak bisa beli saham sama sekali, nggak bisa jual saham juga sama sekali, mau nggak mau harus dipindahkan sahamnya ke perusahaan sekuritas yang lainnya supaya bisa dijual sahamnya atau bisa beli sahamnya kayak gitu. Yang itu yang kita hindarin. Nah, ini kita melihat nilai MKB terakhirnya kayak gitu. Detail profil anggota bursa. Dari anggota bursa partisipan, profil anggota bursa. Oke, cukup jelas. Saya lanjut ya. Oke. Kemudian, tahapan yang kedua ini menyisihkan nominal dana untuk membeli saham setiap bulannya. Sisihkan dana untuk diinvestasikan setiap bulannya, kita sesuaikan dengan rencana keuangan dan profil risiko. Tetapkan nilai spesifik dan tujuan keuangannya, kapan mau dicapai, misalnya untuk biaya pendidikan, beli rumah, untuk biaya kuliah S2, persiapan pensiun, dan seterusnya lah. Kemudian kita mengalokasikan dana investasi kita sesuai dengan usia kita dan profil risiko kita, dan dalam instrumennya berupa reksadana, obligasi, dan saham. Nah, sudah banyak website yang menyediakan tes profil risiko investor dan kalkulator investasi untuk membantu menghitung rencana investasi teman-teman sekalian. Nah, ini contohnya saya ambil contoh ya. Bentar. Ambil contoh. BCA, cek profil risiko. Batasan izin perusahaan sekuritas yang fleksibel untuk investasi. Batasan izin perusahaan sekuritas yang fleksibel untuk investasi yang harus seperti apa itu dipilih. Sama tadi tipsnya tetap sama. Maksudnya izin yang fleksibel itu maksudnya kayak gimana? Rata-rata sih perusahaan sekuritas sih fleksibel ya. Jadi fleksibel sih rata-rata ya. Jadi memang kebebasan dari investor untuk kapan mau invest, kapan mau setor dana untuk investasi itu bebas dari investor. Jadi nggak ada paksaan sebenarnya. Cuman memang ada juga beberapa sekuritas yang dia tiap hari itu ya dalam dorongan halus lah ya untuk bertransaksi kayak gitu. Tapi ya saya nggak bisa nyebut merek lah.
Nah, ini contohnya kalkulator investasi untuk membantu kira-kira berapa dana investasi yang dibutuhkan, target hasil investasinya berapa jangka waktunya, profil risikonya gimana. Untuk tahu profil risiko ya tinggal diambil aja nih, diklik aja nanti diisi, nanti bisa tahu tentang profil risiko dari teman-teman sekalian. Jadi apakah itu agresif, moderat atau konservatif, karena itu akan mempengaruhi ke komposisi portofolio investasi dari teman-teman sekalian. Berapa persen maksimal di saham, berapa persen maksimal di obligasi, berapa persen maksimal di reksadana, kayak gitu. Fee beli jual saham yang paling murah. Sebenarnya fee beli jual saham yang paling murah itu nggak perlu diperhatikan ya, kecuali kita rutin trading saham, sering transaksi saham itu justru baru diperhatikan. Tetapi kalau untuk investasi saham sebenarnya nggak terlalu jadi concern utama kita. Jadi yang harus kita perhatikan justru adalah seberapa sering dia kasih edukasi saham, kayak gitu. Untuk saham itu untuk saham biasa atau umum aja? Enggak, ini kayak semacam apa ya? Kayak tools alat bantu aja untuk ngecek profil risiko sama kalkulator investasi kayak gitu, ya. Ini saya lanjut ya. Nah, lanjut. F5. Lanjut. Oke, ini contoh berikutnya. Batas waktu untuk beli jual saham itu jam transaksinya dari jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore. Itu Senin sampai dengan Jumat di hari kerja jam transaksinya ya. Terus istirahat jam 12 siang sampai jam 1.30 setahu saya. Nanti saya kasih tentang jam transaksinya lebih lengkapnya. Tapi order saham itu bisa dipasang, order perintah beli jual saham itu bisa dipasang di luar jam market bisa. Nah, ini contoh rencana keuangan. Pak Budi, seorang wira swasta dari 22 tahun, penghasilan bersihnya dari bisnis itu 7 juta per bulan. Dan kekayaan di tabungannya senilai 50 juta. Goalnya itu tujuannya adalah biaya pernikahan di usia 30 tahun dengan nominal 250 juta. Ini asumsi aja ya. Nah, artinya masih ada kekurangan senilai 200 juta rupiah. Nah, kalau imbal hasil atau keuntungan investasinya itu tercapai 12% per tahun, maka nilai investasi yang diperlukan adalah Rp1.000.000 per bulannya selama setiap bulannya, selama 8 tahun. Nah, kalau imbal hasil investasinya itu 5% per tahun, ini artinya sangat konservatif ya. Profil risikonya berarti nilai investasinya itu justru memang lebih tinggi yang harus diinvestasikan rutin secara per bulannya, yaitu Rp1.250.000 per bulannya selama 8 tahun. Nah, dari kita sudah jelaskan di awal, alokasi aset investasi ini itu di setiap instrumen investasi ditentukan 3 faktor utama. Pertama, tujuan keuangan dari teman-teman sekalian, potensi keuntungan dan jangka waktu investasi, serta profil risiko. Ini bisa ada tambahan lagi, itu jumlah dana kelolaan dan jumlah usia dari investor juga. Itu mempengaruhi 4 dan 5-nya itu. Nah, produk investasi ini kan bisa kita tadi secara garis besar produk pasar modal itu reksadana, obligasi dan saham. Ini contoh simulasi tentang return investasi selama 10 tahun terakhir itu reksadana pasar uang itu di kisaran 4% sampai dengan 7% per tahun. Kemudian reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang ini isinya adalah deposito dan obligasi jangka pendek atau surat hutang jangka pendek perusahaan. Nah, reksadana pendapatan tetap ini isinya adalah obligasi pemerintah 80%, 80% obligasi pemerintah dan obligasi jangka panjang dari sektor obligasi perusahaan swasta ataupun obligasi perusahaan BUMN. Dan 20%-nya itu ditaruh dalam reksadana dalam instrumen pasar uang tadi.
Nah, kemudian campuran, namanya aja campuran, artinya portofolionya itu maksimal 79% dalam saat yang bersamaan harus ada 3 komponen dalam reksadana campuran ini. So, pertama adalah pasar uang, obligasi, dan saham. Itu tiga-tiganya harus ada dalam campuran. Tapi maksimal instrumen investasinya dalam satu waktu tidak boleh lebih dari 79%. Nah, ini periode investasi untuk RDPT ini adalah 3 sampai dengan 5 tahun. Reksadana campuran ini sebenarnya 2 sampai 5 tahun. Reksadana saham ini adalah 5 tahun. Kemudian obligasi ini 3 sampai dengan 5 tahun. Kemudian saham ini 15% sampai dengan 30% per tahun, 5 tahun. Nah, bedanya antara reksadana pendapatan tetap dan obligasi ini adalah kalau obligasi itu kupon obligasinya itu langsung masuk ke dalam rekening kita, rekening pribadi kita, rekening tabungan. Kalau RDPT kupon obligasinya itu masuk ke dalam nilai aktiva bersih reksadana. Itu perbedaannya. Nah, kemudian ya, oke, lanjut ke alokasi aset investasi untuk investor yang telah berpengalaman. Investasi sahamnya masih di bawah 2 tahun, usianya masih di bawah 30 tahun. Saya asumsikan pakai profesiko yang konservatif ya, jadi supaya jangan kapok dulu investasi saham. Yang dijaga ini supaya teman-teman ini nggak kapok dulu investasi saham, jadi udah bisa memupuk ilmunya dulu, jadi tetap semangat untuk investasi saham. Jadi saya sarankan itu diperbanyak di reksadana pasar uang dulu 70%, sedangkan sisanya 30% ini itu di saham-saham yang katakanlah second yang kapitalisasi pasarnya itu 1 triliun sampai dengan 40 triliun dan saham blue chip yang di atas 40 triliun rupiah. Kapitalisasi pasar atau market cap ini adalah istilah yang merujuk pada harga saham dikalikan dengan jumlah saham beredar. Itu cara mencarinya market cap. Nah, itu bisa dicari di RTI Bisnis. Sayangnya di RT Analytics itu udah berbayar ya, karena nggak gratis lagi cara cara mendapatkan RT Analytics-nya itu datanya. Ada coba saya cek bisa nggak ya. Hmm, RT Analytics. Soalnya sekarang RT Analytics itu minimal 1,5 juta per tahun. Jadi nggak gratis lagi. Yang dikasih gratis cuma ya data BRI ini doang sih. RT Analytics. Nah, ini datanya market cap-nya itu biasanya ini, tapi kalau yang handphone masih gratis ya. Yang aplikasi di handphone RTI Bisnis ini. Nah, market cap ini itu 400 triliun rupiah. Artinya ini sudah masuk kategori saham kapitalisasi pasar yang di atas 40 triliun. Nah, bicara soal saham blue chip ini, selain kapitalisasi pasar itu ada saham berikutnya, yaitu pertama menurut saya kalau untuk pemula itu nggak sejauh-jauh dari perbankan dan konsumer. Karena dua sektor ini termasuk yang kinerja keuangannya itu selalu stabil, bertumbuh paling enggak dalam waktu 10-20 tahun itu masih tetap akan dibutuhkan jasa perbankan dan konsumer goods ini. Kemudian dia rutin bagi dividen secara berikutnya. Jadi untuk meskipun ada juga yang saham-saham katakanlah saham-saham cyclical yang atau saham-saham yang komoditas kayak gitu ya yang di atas 40 triliun itu juga nggak masuk dalam kriteria saham blue chip menurut saya. Karena kinerja keuangannya nggak begitu stabil sebenarnya. Jadi kalau menurut saya lebih baik kalau mau beli saham untuk waris kayak itu lebih baik pilih di perbankan atau consumer goods kayak gitu. Lanjut, lanjut. Nah, untuk investor
investor yang sudah berpengalaman lebih dari 22 tahun dan usia investasinya di bawah usianya masih di bawah 30 tahun, itu profil risikonya agresif saya anggap ya. Jadi masih bisa mengejar kenaikan nilai aset. Jadi kenaikan nilai aset dari capital gain. Nah, jadi masih menggebu-gebu punya penghasilan tambahan dari bisnis sampingan, dari karir, jadi bisa punya banyak uang yang bisa diinvestasikan. Nah, dibagi menjadi 70% saham ini menjadi 20% saham blue chip dan 80% saham second-liner. Saham second-liner ini juga kriterianya harus perusahaan juga fundamentalnya yang baik. Nanti saya akan jelaskan tentang kriteria fundamental yang baik secara sederhananya ya. Terus kemudian sisanya 30% di reksadana pasar uang. Nah, kemudian pertanyaannya, reksadana pasar uang mana yang akan kita pilih untuk investasi? Nah, reksadana pasar uang yang untuk investasi, saya lebih menyarankan Sukor Invest Money Market Fund. Mau dibeli pakai agen penjual reksadana mana aja itu saya persilahkan. Mau pakai Bibit, mau pakai Bareksa, mau pakai yang lain juga nggak masalah. Kayak gitu ya. Dan ini kita bisa lihat bahwa ini kebanyakan yang dipegang dalam portofolio dari reksadana ini adalah obligasi jangka pendek dari Indah Kiat Paper, obligasi Indonesia Exim Bank, obligasi pemerintah RI. Kemudian deposito di Bank BRI Agro, kemudian deposito di Bank Pembangunan Daerah Jambi. Kayak gitu. Ini CAGR ini merujuk kepada istilah pertemuan rata dari nilai aset under management, artinya nilai aset yang di dalam kelolaan reksadana ini, kayak gitu. Jadi dalam 1 tahun itu pertumbuhan asetnya bisa 7% per tahun kayak gitu. Dan ini aset under management ini nilai dana uang yang berada di dalam dana kelolaan dari Sukor Invest Money Market Fund kayak gitu. Nanti pertanyaannya nanti sekalian di belakang atau saya jawab sekarang ya. Rekomendasi invest jangka pendek lebih baik reksadana atau saham. Kalau bicara jangka pendek di bawah 1 tahun ya reksadana pasar uang sih. Reksadana pasar uang. Kalau saham otomatis semakin pendek waktu investasi maka resiko akan semakin meningkat. Sederhananya seperti itu. Jadi semakin pendek waktu investasi di saham itu semakin tinggi resikonya. Jadi kalau baik lagi, kalau tujuannya untuk mencari keamanan modal, sebaiknya reksadana pasar uang. Kalau untuk mencari keuntungannya maksimal, ya sahamnya pilihan yang tepat, asalkan waktu investasinya lebih dari 5 tahun saya sarankan. Kayak gitu, atau bahkan minimal minimal di atas 2 tahun deh minimal ya. Kayak gitu. Nah, plus minus obligasi ini korporasi swasta dan pemerintah. Ya gini ya deh, obligasi pemerintah itu kan kayak gini, sederhana cara berpikir sederhananya, bisa nggak pemerintah itu bangkrut? Kayaknya sih kemungkinan pemerintah bangkrut itu lebih kecil ya dibandingkan dengan kemungkinan swasta itu bangkrut. Karena kalau negara itu bangkrut, rasa-rasanya belum pernah dengar negara, ya kalau mungkin ada ya, tapi nggak banyak jumlahnya kayak gitu. Dibandingkan jumlah negara yang bangkrut, itu jumlahnya pasti lebih sedikit daripada jumlah korporasi perusahaan swasta yang bangkrut kayak gitu. Nah, kemudian kan bicara soal hutang, itu kalau pemerintah itu apa namanya, dia masih bisa melakukan refinancing, menerbitkan surat utang yang baru lagi. Rupanya memang PDB-nya juga tetap bertumbuh kayak gitu. Karena kan intinya surat utang itu nantinya akan dibayar dari pajak kayak gitu. Nah, kemudian lanjut. Nah, Pak, saya nggak mau yang ada bunganya, jadi saya lebih suka pilih yang syariah. Ada nggak Pak reksadana pasar uang syariah? Ya ada reksadana pasar uang syariah, pilih aja Sukor Invest Syariah Money Market Fund, sama aja sih. Cuman isinya itu adalah instrumen pasar uang yang syariah, seperti misalnya obligasi syariah jangka pendek, Sukuk Adira Dinamika Multifinance Tbk, Sukuk Aneka Gas Industri Tbk, Sukuk Sarana Multi Infrastruktur Persero.
deposito syariah di BJB Syariah, deposito syariah di Bank DKI Syariah. Ya, kayak gitu bedanya. Nah, kalau mau dapat cashback ya silakan gunakan referral ini. Nanti saya taruh ya referral ini untuk registrasi di Bibit ya. Untuk registrasi di Bibit. Kalau mau dipergunakan bisa dapat cashback 25.000. Nah, lanjut ke bagian bagian berikutnya tadi store dana rutin ke RDN kita itu setiap bulannya. Jadi mentransferkan kayak transfer biasa. Nanti setelah selesai registrasi dari perusahaan sekuritas, itu teman-teman akan mendapatkan ID, password, dan PIN. Itu harus diubah ya password dan PIN itu supaya menjaga keamanan dan kerahasiaan. Jadi dari perusahaan sekuritas pun nggak pernah meminta PIN dan password kepada nasabah. Itu jadi harus dijaga kerahasiaannya. Nah, kemudian kita membeli rutin sahamnya di tanggal yang sama setiap bulannya. Nanti akan ada ilustrasi di bagian belakang tentang ilustrasi nabung saham nanti. Saya jelasin. Nah, kemudian kalau dalam reksadana itu satuannya bukan lot tapi unit. Unit reksadana. Unit reksadana bukan lot. Kalau saham itu satuannya lot, kalau obligasi itu satuannya enggak pakai satu. Dia pembelian minimum aja dia pakai. Pembelian minimum. Kalau reksadana satuannya itu unit. Pembelian per unit. Kemudian tadi lanjut ke bagian 4. Oke, tentukan saham yang dibeli. Nah, untuk bagian memilih saham ini kan mungkin masih bingung. Maksimal minimal 3 saham, maksimal 5 saham. Khususnya untuk dananya masih di bawah 500 juta rupiah ya. Supaya memang lebih konsentrasi dan nggak lari kemana-mana untuk analisis fundamentalnya. Karena untuk 3 saham aja itu berarti satu saham itu minimal ada 4 dokumen yang harus dibaca. Laporan keuangan, laporan tahunan, public expose, prospektus kalau memang ada. Kita potong deh 3 dokumen penting. Berarti 3 kali 3 udah 9 dokumen nih mau dibaca. Kalau beneran serius, ya nggak kalau sampai saham dalam portofolio ada 10 dan 20, rasa-rasanya apa benar dia baca seluruh dokumen 3 penting itu ya. Kayaknya sih jadi saham supermarket itu nggak bagus untuk pemula apalagi. Kayak gitu. Nah, kemudian saham apa yang bisa dijadikan referensi pilihan ya? Misalnya LQ45, DX 30, DX 80. Jadi kita contoh ambil ya. Atau saham syariah Jakarta Islam Index, Jakarta Islam Index 70. Ini linknya di dalam index.co.id. Ini saya demi contoh ya. Saya contohkan. Ini misalnya x.co.id, data pasar, indeks saham. LQ45. LQ45. Bentar. Saham kalau hari ini apa karena kabar pasar masuk akan mau disignifikan terus besok saya menuju apakah tidak bisa seperti contoh kasus case itu ya bisa aja mau trading mau beli pagi jual sore juga enggak ya bisa aja kalau tapi tentunya resikonya tetap lebih meningkat itu aja intinya mau beli pagi jual sore atau beli sore jual pagi ya itu bisa-bisa aja cuman tentunya resikonya juga meningkat itu aja dan memang kelihatannya enak ya, beli bentar udah naik 25%. Iya, kalau naik. Kalau turun nyangkut, sahamnya kayak gimana? Rugi. Kita menyalahin siapa? Nggak ada yang bisa disalahin dong. Kita ikut-ikutan cuma beli saham. Analisis enggak, apalagi kalau saham-saham yang lagi ramai diperbincangkan. Itu sangat-sangat biasanya ya volatile. Volatilitasnya lebih tinggi lagi pergerakan harga sahamnya.
Kalau siap berspekulasi ya silakan aja masuk, nggak apa-apa kalau mau siap untuk spekulasi. Tapi kalau nggak siap untuk spekulasi, nggak rela untuk kehilangan duit, yang jangan, itu aja. Tips dari saya ya jangan. Lagi 45. Saya sambil dibuka. Sambil dibuka. Lagi 45. Cara baca tren saham yang akan diperkirakan naik. Nah, itu dia pertanyaan yang populer. Saham apa yang bisa dilihat dari naik dari mana, Pak? Banyak yang meramal-ramal saham yang akan naik itu dari analisis teknikal. Dan jujur kalau investasi saham, saya hampir nggak pernah pakai analisis teknikal. Kecuali mau trading saham ya silahkan dipakai aja analisis teknikal. Ya, kayak gitu ya. Jadi mungkin entah webinar selanjutnya lah ya soal analisis teknikal tentang perkiraan harga saham mana yang akan naik. Kayak gitu ya. Dari support resisten, dari Fibonacci, dari RSI, stokastik, volume. Ya, tetap aja mau pakai analisis indikator teknikal manapun namanya juga ya berharap kalau ada yang menggerakkan harga sahamnya. Menggerakkan harga saham strategi teknikal. Oke, ini contoh untuk contoh saham yang ada indeks LQ45 di periode 2020 November sampai dengan Januari 2021. Dari SHW, Adaro, Akra, Antam. Nah, ini yang bisa dipilih-pilih beberapa untuk dimasukkan ke dalam portofolio investasi saham yang kategorinya ya kalau untuk 10 tahun ke depan itu saham-saham perbankan atau saham bekerja. Begitu. Nah, lanjut ke dalam bagian memilih saham ini itu mulai dari proses analisis laporan keuangan, di dalamnya itu sudah termasuk analisis aspek kesehatan neraca perusahaan, artinya bagaimana dengan aset lancarnya, aset tidak lancar, dengan ekuitas, hutangnya kayak gimana, kemudian profitabilitas itu bicara soal bagaimana laba bersih dari operasional bisnis perusahaan, bagaimana pendapatannya, terus kemudian bicara bertumbuh atau enggak, soal dari arus kasnya, kemudian bicara juga soal valuasinya, itu dari PRPBV-nya, atau dari metode nilai intrinsik, dan lain sebagainya, banyak metode. Nah, lanjut ke bagian analisa industri. Analisa industri ini kan bisa dibaca dari laporan tahunan perusahaan. Ambil contoh ya, ambil contoh dari Pakuwon Jati ya. Jadi, Pakuwon Jati, Pakuwon Jati. Ya, loading. Cara memulai membeli reksadana, obligasi atau saham. Kalau reksadana tadi bisa menggunakan bibit yang tadi saya tunjukkan di belakang. Ini install aplikasi bibitnya bisa diklik dari link yang saya berikan di bawah ini. Ini untuk bibit ya. Untuk saham atau untuk obligasi itu membeli melalui mitra distribusi obligasinya. Jadi kita sering-sering cek koran kontan atau bisnis Indonesia atau koran harian lah pokoknya, atau sering cari-cari berita di internet obligasi yang dijual, kapan tanggal penjatahan pembelian obligasinya dan sebagainya kayak gitu. Kita harus menghubungi mitra obligasinya, mitra distributor obligasinya, siapa mitra resminya. Kemudian kalau saham itu harus membuka rekening di perusahaan sekuritas.
Pakuan. Lalu, dalam contoh bicara soal analisa industri itu bisa dicek ya di dalam laporan tahunan, sambil loading. Sambil loading kita lanjut ya. Nah, kita tadi bicara soal analisa makroekonomi ini juga bisa dibantu dari koran yang kontan, CNBC, Business Indonesia, Investor Daily. Ini juga dari analis juga merangkum tentang analisa industri dan analisa makroekonomi juga, bisa analisa sekuritas. Kemudian bicara soal prospek bisnis dan risiko bisnis juga bisa dibaca di laporan tahunan perusahaan. Misalnya nunggu loading. Kemudian kita menghindari saham-saham gorengan. Saham gorengan ini adalah saham-saham yang kapitalisasi pasarnya di bawah 1 triliun, fundamentalnya buruk, artinya laba bersihnya sering negatif, rugi bersih, volume transaksinya itu jarang terjadi transaksi saham, pergerakan naik turun harga sahamnya itu sangat tinggi, volatil. Jadi sehari bisa naik 25%, turun juga bisa. Ini karena dibatasnya aja ya ARB-nya ya. Kalau sebelum ini kan dia naik 25%, turun juga maksimal 25% sehari kayak gitu. Nah, ini masih loading. Masih loading. Oke, menilai perusahaan dari fundamental dari aspek kuantitatif dan kualitatif. Ya, laporan keuangan ya. Kemudian laporan tahunan. Ini baca di bagian ikhtisar keuangan, ikhtisar utamanya, laporan manajemen, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen. Semakin sering baca, maka kita akan semakin paham tentang bisnis perusahaan tersebut, baik resiko maupun prospeknya. Paling nggak baca aja dari ya 1 sampai 5 tahun terakhir ya. Jadi benar-benar ada gambaran tentang resiko dan prospek bisnis perusahaan. Selama ya. Jadi lanjut aja. Nah, untuk tips membeli saham untuk pemula, itu membeli saham yang kamu pahami bisnisnya, memulai investasi saham dengan membagi dari portofolio di 5 saham industri yang berbeda, kemudian memilih saham blue chip ya untuk investasi lebih dari 10 tahun. Tadi seperti yang kita jelasin, 20-40% dari total dana investasi, dan membelinya secara bertahap, dibagi jadi 3% sama dengan 4 kali pembelian. Misalnya 7%, 7%, 7%, atau 5%, 5%, 5%, 5% pembelian saham blue chip. Jadi nggak masuk sekaligus. Tujuannya supaya mendapatkan harga saham. Nah, milih saham ini kan milih perusahaan yang itu kita punya perusahaan itu kita juga nggak khawatir karena kita tahu ya nyaman lah kita punya perusahaan dari bank yang ternama kayak Bank BRI dibandingkan dengan bank yang kita nggak pernah dengar misalnya Bank Victoria. Mana yang lebih bikin nyaman? Nyamannya itu kita punya saham bank yang ternama atau milih saham yang antah berantah kayak Bank Victoria nah, kayak gitu. Terus kemudian juga ya pelajarin dari analisis fundamental ya baik dari buku. Nanti ya saya akan di akhir itu akan berikan rekomendasi buku investasi saham yang harus dibaca.
Ini tadi soal sumber gratis dokumen resmi. Nah, sayangnya untuk data 2017 ke bawah, misalnya 2016 ya, itu harus berlangganan data resmi. Tapi ada solusinya, kita bisa ambil data dari website resmi emiten atau perusahaan TBK. Jadi seperti Pakuan Jati, kita langsung akses dari Pakuan Jatinya aja langsung. Untuk data di bawah 2017. Sudah selesai download ini. Nah, prospek dan strategi usaha. Ini bicara soal analisis dan pembahasan manajemen. Ini bicara tinjauan industri 59. Nah, itu kayak gitu ya. Dibaca. Saya punya gambarannya 59. 59 ini 75 ya. Nah, ini tinjauan industrinya untuk mengetahui kondisi industri dari properti di tahun 2019. Tinjauan persen usaha, artinya tentang kondisi segmen bisnis perbelanjaan, perkantoran, apartemen servis, hotel, real estate. Nah, itu dibaca di bagian sini. Itu mengerti data lebih detail ya. Nah, lanjut ke bagian 50 kapitalisasi pasar terbesar di kuartal 2 2020. Ini bagian nah, ini 50 kapitalisasi pasar terbesar. Ini bisa jadi referensi juga yang harus dianalisis fundamentalnya nanti. Nah, kalau masih ditambah juga yang 10 tahun ke atas ya udah, ini yang 10 tahun ke atas. ICBP, Indomie ini kan sabun mandi, Lifebuoy, Mayora Indah, yang mineral gitu, Telkom Indonesia, Telkomsel, Bank BCA, Bank BRI, Mandiri, Bank BNI, Bank Buku 4. Nah, lanjut ke bagian, nah jadi kenapa saham-saham ini yang dipilih sebagai saham-saham yang bisa diwariskan? Karena keberlangsungan perusahaan ini itu 10 tahun lagi pun saya rasa masih ada ya. Karena mungkin pertumbuhannya melambat, cuman akan selalu dibutuhkan oleh masyarakat produknya seperti itu. Misalnya dari produk sabun, odol, shampoo itu selalu dibutuhkan masyarakat. Kemudian KB Pharma, orang tetap butuh obat-obatan kan. Kemudian ICBP, produk Indofood, mie Indomie yang selalu dinikmati oleh masyarakat, diekspor bahkan ke luar negeri kayak gitu. Nah, cara sederhana untuk mengenal perusahaan fundamental itu contohnya earning per share, laba bersih per lembar saham, semakin tinggi nilainya dari tahun ke tahun itu yang kita cari ya. Ada pertumbuhan, tren pertumbuhan EPS-nya. Itu dari RTI bisnis bisa dilihat ya. Kalau dari handphone juga bisa ya, dari handphone aplikasi RTI bisnis. Nah, itu contohnya sebentar. Contohnya tadi RTI. Nah, ini kita cari tren pertumbuhan laba bersih yang selalu bertumbuh dari tahun ke tahun kayak gitu. Ini contohnya. Artinya per share. Kuartal 1 ini artinya sampai dengan bulan Maret. Kalau kuartal 2 sampai dengan Juni, kuartal 3 sampai dengan September, ini kuartal 4 sampai dengan Desember kayak gitu. Lanjut ke bagian bagian ROE. Ini bicara soal efisiensi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan dibandingkan dengan modal bersih perusahaan atau ekuitasnya. Ekuitas ini merupakan modal bersih perusahaan dari yang didapatkan dari aset dikurangi dengan hutang. Nah, itu modal bersih perusahaan. Caranya seperti itu. Nah, ini mengukur kemampuan perusahaan, manajemen perusahaan itu menghasilkan berapa persen dari laba bersih ini dibandingkan dengan ekuitas perusahaan. Mengukur tingkat efisiensi. Nah, kemudian debt to equity ratio.
rasio total hutang dibandingkan total modal atau total ekuitas. Yang perusahaan nilainya DER-nya di atas 1 atau di atas 100%, itu dan hutangnya mayoritasnya itu adalah hutang berbunga. Hutang berbunga ini adalah hutang bank, hutang obligasi. Nah, itu termasuk hutang berbunga. Kecenderungannya ini perusahaan yang seperti itu resiko keuangannya menjadi lebih besar dan resiko pilotnya pun atau resiko bangkrutnya lebih besar, digugat ke pengadilan niaga. Nah, lanjut ke bagian present ratio, bicara soal harga saham terbaru dibagi dengan earning per share-nya. Ini membandingkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal untuk membeli saham. Jadi kalau misalnya PER-nya 10, berarti butuh waktu 10 tahun untuk balik modal. Sederhana, balik modal dalam arti balik modal secara pembukuan ya. Terus price book value ratio ini bicara soal harga saham dibandingkan dengan ekuitas perusahaan atau modal bersih perusahaan. Ini menilai dan mencari harga saham yang dihargai di bawah nilai buku per sahamnya atau book value per share-nya. Ini dividend yield, bicara soal dividen saham per lembarnya itu dibagi dengan harga saham terbaru. Ini mengindikasikan kestabilan laba bersih secara normalnya minimal 4%. Kayak gitu. Nanti ya. Atau saya jawab dulu pertanyaannya ya. Berapa persen potongan administrasi Sukor Sekuritas? Boleh ada kebiasaan itu. Setahu saya Sukor ini potongan administrasinya itu nggak ada ya. Cuma ada fee beli dan fee jual yang dimana fee belinya adalah fee beli 0,15% dan fee jualnya 0,25%. Kayak gitu ya. Kalau biaya lain saya itu nggak ada. Kemudian apakah ada nanti saatnya saham-saham chip diskon lagi seperti bulan Maret? Kebanyakan informasi yang saya terima itu nggak mungkin lagi ya. Kebanyakan informasi yang saya terima. Tapi ya amit-amit kalau memang terjadi lagi, itulah fungsinya kita mempunyai portofolio di reksadana pasar uang. Artinya kita mempunyai dana yang siap kita pakai kalau terjadi di bulan Maret 2020 lagi. Tapi kebanyakan informasi saya baca, saya dengar pun itu nggak ada kemungkinan ke Maret lagi. Paling banter itu di kisaran 4.500 sampai 5.500 IHSG itu. Jadi kisarannya 4.500 sampai dengan 5.500 IHSG kayak gitu. Sampai 2020 terakhir ini. Kisarannya seperti itu kalau prediksi dari banyakkan orang yang saya baca ya, informasi yang saya peroleh kayak gitu. Tapi kalau toh bisa di bawah itu ya itu siap-siap aja dana cash di reksadana pasar uang kayak gitu. Nah, kemudian ini kita lanjut dulu ya. Menggunakan tools analisis tadi bicara soal RTI bisnis. Nah, ini kan tadi bicara soal data earning per share, cara bacanya seperti itu. Ini kalau cara membaca disetahunkannya kayak gitu ya. Jadi ditambah terus kali 2. Itu cara menyetahunkan jumlah dari EPS. EPS annualized ini menyetahunkannya kayak gitu untuk kuartal 2. Untuk kuartal 3 itu ditambah 3 kuartal ini, kemudian dikali 4 per 3. Jadi disetahunkan. Kalau kuartal 1 ini tinggal dikali 4. Kalau kuartal 4 itu nggak usah dikali sama sekali, karena udah final. Ini udah final, nggak usah diapa-apain lagi. Begitu ya. Lanjut ini bicara soal tadi ROE. Book value per share tadi udah bisa kita lihat di angka 5.892. Book value per share tadi, kemudian ROE. Nah, untuk DER perbankan itu memang agak sedikit berbeda ya, karena untuk DER perbankan ini itu bukan pakai DER, karena simpanan dana pihak ketiga berupa tabungan, giro, deposito itu diperlakukan sebagai liabilitas atau hutang bagi perbankan. Jadi ya pasti DER-nya udah pasti lebih dari 100. Nah, penggantinya adalah rasio capital adequacy ratio.
Rasio capital adequacy ratio ini kita bisa mendapat atau KPMM kita bisa lihat dari laporan keuangan perusahaan atau keterbukaan informasi, karena sudah dibantu dihitungkan mengenai hasil kecukupan modal ya, kecukupan penyediaan modal minimum. Misalnya kita ketik BBNI ya, kemudian kita ketik laporan keuangan, lalu kita pilih iklan, pemberitahuan iklan, bukti iklan, laporan keuangan interim. Nah, kita lihat, nah ini, ya. Nah, nama Indonesia adalah kewajiban penyediaan modal minimum. Nah, untuk buku-buku Bank 4 itu standar OJK adalah rasio KPMM atau KAR itu adalah 8,5%, plus jika dia berdampak sistemik ditambah 7,5%, jadi 15,5%. Jadi ini udah cukup memenuhi kriteria untuk bank buku 4 yang berdampak sistemik. Lanjut ke bagian ikhtisar kinerja 1H 2020 BNI. Bicara soal ROE bank ini 12 sampai dengan 15% ya minimal. Untuk perbankan yang bagus sih ya minimal 12 sampai dengan 15% kayak gitu kalau untuk perbankan. Kemudian tadi kita bicara soal PRPDP ya. PRPDP ya. PRPDP untuk 10 tahun ya dari Bank BNI. Ini cara untuk mengukur gimana caranya sebenarnya untuk saham-saham yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia minimal sudah tercatat 10 tahun ya, cara menghitung nilai wajarnya dengan historical valuation. Ini bisa didapatkan datanya dari Stockbit, itu dari smartphone, tinggal dicari aja, diketik bagi kode sahamnya, dipilih di bagian saya dari bagian kode sahamnya. Pilih di bagian finansial setahu saya. Finansial, terus scroll ke bawah dan ketemu PI Standard Deviation Band sama PBV Standard Deviation Band kayak gitu ya. Nah, untuk bicara soal ini kan cara melihatnya ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. PI Standard Deviation Band ini yang sebelah kiri, PI Standard Deviation Band menggunakan basisnya laba bersih per saham. Yang kanan menggunakan basisnya adalah nilai buku bersih per saham. Ini bicara soal rata harga sahamnya, rata-rata pernya selama 10 tahun terakhir. Ini rata-rata pernya. Jadi untuk melihatnya itu bisa di persatu atau di rata-ratanya untuk nilai harga wajarnya. Nah, sama juga PBV-nya, ini rata-rata PBV selama 10 tahun terakhir. Terus kita cari data book value per share-nya dan EPS annualized-nya. Dari Stockbit juga kita bisa dapat datanya. Tinggal dikalikan aja estimasi harga wajarnya itu rata-rata 10 tahunnya itu 7.193. PI Standard Deviation Band-nya minus satunya di 5570 dan 3946. Jadi kalau mau beli BBNI pun disarankan di bawah harga 5.500 ini. Gitu ya. Kalau cara melihatnya, yang PBV-nya itu bicara soal rata-rata 10 tahun sama ini nilai tinggal dikalikan aja PBV dikali book value per share-nya. Yang ini tadi dikali earning per share-nya TTM 054 tadi. EPS TTM. TTM itu adalah trailing month 1-12 bulan terakhir. Jadi ini kan data bulan kuartal 2, jadi kuartal 3 dan 4 2019 ditambah dengan kuartal 1 dan 2 2020. Kayak gitu cara hitungnya TTM, 12 trailing months.
Nah, kemudian jadi kalau untuk hitungan PBV itu lebih tinggi lagi ya untuk bicara soal nilai wajar BNI-nya. Nah, ini bicara soal belinya berarti itu di bawah 7.400 juga masih oke kalau menurut hitungan PBV. Nah, kita cek nggak bisa ya, nggak bisa lagi nih. Mau nggak mau cek manual ya. Cek manual BBNI ini harganya 4.850 kayak gitu. Jadi ini kisaran harga wajar ya. Jadi mau ambil yang paling optimis ya ini yang paling optimis ya 9.800 ini sangat optimis malahan. Kalau mau dicari yang lebih moderat atau lebih lebih rendah ya tinggal ditambahkan dan dibagi dua aja rata-rata 5 tahun 10 tahun dan PV rata-rata 10 tahun ini ditambahkan dibagi dua gitu untuk mencari range yang lebih moderat kayak gitu harga wajarnya. Nah itu kemudian bicara soal setelah tahu kalau kita mau pakai metode yang lebih sederhana ya kita beli rutin per bulan ya nggak peduli dengan nilai intrinsik saham ya atau nilai wajar saham ya kita pokoknya beli aja rutin tiap bulan beli terus nggak peduli harganya di berapapun yang penting misalnya tanggal 10 maka setiap tanggal 10 setiap bulannya kita beli saham udah kayak gitu nggak peduli harganya di harga berapa pokoknya kita membentuk habit rutin beli saham setiap bulan ya itu kayak gitu nabung saham. Nah itu nabung saham pun itu biasanya di atas 10 tahun saya bilang itu tujuan nabung saham ini mendapatkan harga rata-rata saham tersebut. Jadi dia nggak memakai konsep nilai intrinsik saham, dia nggak memakai konsep margin of safety saham kayak gitu. Jadi pokoknya yang didapatkan itu harga rata saham dan memang tujuannya untuk diwariskan ke anak cucu kayak gitu. Jadi dia nggak berfokus ke capital gain lah intinya. Ini simulasi bicara simulasi contoh nabung saham dengan pembelian 800.000 per bulan ya. Jadi selama 4 tahun ya 2015 sampai 2019 selama kurang lebih 5 kali 12 bulan berarti 60 bulan ya 60 bulan dengan total modalnya 46 juta nilai akhir investasinya itu 1 juta rupiah dengan rata-rata pertumbuhan per tahunnya 23,99%. Apakah bisa terulang? Saya rasa sih nggak mungkin terulang dalam artian pasti 23% per tahun ya. Bisa jadi ya 10% per tahun atau 7% per tahun kayak gitu. Tapi semakin digulung ya compounding dari kenaikan dari keuntungan investasi saham itu kan bisa digulung jadi kayak gitu. Jadi investasi misalnya dividen sahamnya itu enggak ditarik tetapi dibelikan kembali sahamnya kayak gitu. Digulung terus beli saham lagi, beli saham yang sama kayak gitu. Nah, itu bisa menjadi efek compounding interest juga kayak gitu. Oke, bicara soal rekomendasi buku investasi saham, yaitu pertama Visual Finance. Ini bicara soal konsep laporan keuangan, Financial Statement Analysis dari KR Subramaniam. Ini buku-bukunya rata-rata didapatkan di Amazon atau Books.Beyond atau Periplus secara belinya ya. Atau How Buffett Does It yang James Pardoe ini ada yang bahasa Indonesia tapi lebih disarankan baca yang bahasa Inggris. Security Analysis atau Intelligent Investor, Benjamin Graham, Learn to Earn, Beating the Street, One Up Wall Street Peter Lynch, Factual Annual Letters about Warren Buffett, Snowball, Warren Buffett, Alex Crowder, Tao of Warren Buffett, Mary Buffett, Interpretation of Financial Statement Benjamin Graham. Ini ternyata bicara soal bagaimana cara menafsirkan laporan keuangan, gimana prinsip investasi saham, gimana mindset investor saham, supaya membedakan antara spekulator dan investor kayak gitu. Income stock dan income profit ini bicara soal growth investing, investasi yang bertumbuh saham, perusahaan-perusahaan yang bertumbuh. Kayak gitu. Oke, ini kita lanjut ke bagian sesi tanya jawab ya. Indikator analisis fundamental. Bagus, tadi sudah dijelaskan kalau untuk non perbankan sebaiknya di bawah 1,
Untuk konstruksi nggak masalah 3-4 kali untuk konstruksi untuk perbankan pakai KAR atau KPMM. TBV ini sebaiknya kalau second liner di bawah 1 ya, kalau second liner ya. Kalau untuk blue chip sih kayaknya agak susah untuk dapat di bawah 1, kecuali memang lagi krisis ekonomi. Nah, PER juga ya biasanya di bawah 10. Cuman ini sebenarnya saya lebih nggak menyarankan langsung main tembak kayak gini ya, tapi analisisnya itu bertahap dari mulai dari profitabilitasnya. Jadi kita lihat dari pertumbuhan laba bersih, pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan laba kotor, operasional, dari ROE, net profit margin, baru lanjut ke bagian solvabilitas atau kesehatan neraca, bicara soal current ratio, bicara soal debt to equity ratio, bicara soal ya banyak cash ratio dan lain sebagainya. Lanjut ke cash flow, kita bicara arus kas operasionalnya gimana, positif atau enggak, investing cash flow negatif atau enggak, kemudian financing cash flow negatif atau enggak, kayak gitu. Kemudian kita bicara soal valuasi terakhir. Valuasi itu di bagian terakhir, jangan langsung loncat. Jangan langsung loncat ke bagian valuasi, itu bahaya. Bahayanya nanti terjebak di dalam saham-saham yang fundamentalnya jelek, memang valuasinya murah. Karena tidak selamanya saham-saham yang PRPBV-nya murah itu merupakan saham-saham yang layak untuk diinvestasikan. Bisa jadi memang sahamnya memang layak untuk dihargai murah karena fundamentalnya jelek kayak gitu. Seperti itu. Saya misalnya nyiapin dana nikah umur 30 tahun di reksadana saham sebelum umur 30 tahun untuk terkumpul, apakah harus dipindah ke reksadana pasar uang? Iya, ya betul. Dipindah aja. Kalau udah terkumpul, udah langsung pindahin ke reksadana pasar uang. Kayak gitu. Atau di deposito deh kayak gitu. Pindahin aja kalau udah terkumpul. Kalau udah terkumpul, pindahin aja ke reksadana pasar uang. Karena takutnya kalau ada kejadian IHSG jatuh atau turun atau kayak gimana, itu nilai investasinya kan turun kan. Jadinya apa ya, susah lagi untuk ngumpulin dari floating loss itu, mau nggak mau kan terpaksa dijual kayak gitu. Jadi kalau udah terkumpul, sebaiknya dipindahkan aja ke reksadana pasar uang, dana yang udah terkumpul nikah kayak gitu. Jangan dibiarin di saham, di take profit dulu, dijual, diamankan dulu keuntungannya, dipindahkan ke reksadana pasar uang atau ke deposito atau tabungan biasa juga nggak apa kayak gitu. Yang ada risiko. Saya sangat ingin sekali gimana untuk saham itu lagi dulu di harga berapa. Paling sederhana cara itu gimana bisa ditolak ulang kak. Uh, Ini tadi bicara PRPBV ya. Ini bicara soal PRPBV. PRPBV ini historical value, kita ambil data dari Stockbit ya. Ambil data dari Stockbit, ini rata-rata dari, ini nilai wajarnya ya. Rata-rata PI rasionya selama 10 tahun. Range belinya itu di bawah -1 PI standard deviation atau -1 PBV standard deviation. Tinggal dikaliin aja angka yang ini, itu nanti dikaliin dengan, kalau yang PI dikalikan dengan earning per share TTM, kemudian kalau yang TBV itu dikalikan dengan book value per share-nya. Book value per share. Kayak gitu ya. Itu cara melihat apa namanya ya, range harga beli sahamnya, mau beli di harga berapa kayak gitu. Sederhananya ya. Kayak gitu. Cara untuk beli sahamnya. Dan seperti contohnya kalau soal BNI berarti sepanjang di bawah 5.570 itu masih boleh dibeli, sepanjang masih di bawah 7.400 masih boleh beli, atau kalau mau dijumlah dan dibagi dua aja nggak apa, 7.400 tambah 5.500, mau cari lebih konservatif berarti sepanjang di bawah 6.000 yang masih boleh dibeli sahamnya kayak gitu. Sederhananya kayak gitu. Cukup jelas atau enggak? Kita nanti untuk ulang aja videonya. Kalau masih nggak ngerti juga tanya aja di chat WhatsApp saya nanti ya. Ya, gimana? Bicara soal itu, udah selesai. Oke ya. Oke, izin promo ya. Jadi kalau teman-teman yang ingin belajar tentang value investing, ini kan bicara soal gimana caranya mendapatkan capital gain yang lebih optimal ya. Jadi ini materinya udah lebih mendalam. Kayak gitu. Nah, bicara soal value investing Google Class ini, nanti teman-teman bisa hubungin di nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini. Ya, tentang Google Class. Kalau teman-teman udah pernah baca di PDF yang saya bagikan juga, nanti silakan teman-teman hubungi aja untuk informasi lengkap tentang Google Class ini.
tentang fasilitasnya dan sebagainya. Oke, itu bicara soal investasi saham untuk pemula. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut silakan tentang materi yang sudah saya jelaskan. Oke, ada pertanyaan tentang yang saya jelaskan materinya hari ini. Mekanisme perdagangan saham itu nanti dijelaskan kalau baca bid offer ya. Baca bid offer itu nanti di RTI Bisnis. Ini gangguan ini. Nggak bisa juga lihat. Summary, overview. Ini overview di bagian, nah cara baca RTI Analytics ini. Jadi ini bicara bacaan yang bid offer ya. Jadi ketika kita ingin beli saham cepat ya, itu kita belinya di harga over. Kalau mau cepat dapat sahamnya. Tapi kalau kita mau cepat jual sahamnya, kita jual di antrian bid ini kalau mau cepat jual saham. Di lain itu kita harus antri itu mau beli ataupun mau jual kita harus antri di antrian di sini. Kayak gitu. Cara bacanya ini antrian beli, ini antrian jual. Ini jumlah lot saham yang ditawarkan dengan harga ini jumlah lot saham yang dijual dengan harga segini, ini frekuensi penawarannya, berapa orang yang nawar di situ, kayak gitu. Bicara soal prospek brace, karena dia ini merupakan bicara soal penetrasi ekonomi syariah ini kan masih panjang ya, masih sedikit sekali masyarakat Indonesia yang menggunakan ekonomi syariah. Saya rasa dalam 10 tahun, 20 tahun kemudian, ini prospek ekonomi syariah itu masih akan bisa bertumbuh. Nah, kayak gitu ya. Jadi, masih oke lah. Karena masih ada konsumen yang belum terjamah ibaratnya. Jadi, masih cukup luas untuk pengembangannya. Cuman, kalau untuk 10 tahun ke depan, kayak gitu kan. Jadi, kalau untuk jangka pendek, ya saya nggak menyarankan untuk ikut-ikutan beli. Kalau mau ikut-ikutan beli, ya silakan aja ikutan beli, tapi ya jangan masuk sekaligus deh. Mau masuk minimal kalau 20% misalnya 20 juta untuk beli BRIS, yang masuk dulu deh 5 juta dulu. Sisanya 5 jutanya tunggu udah tenang, udah hilang euforia saham BRIS udah hilang deh. Baru mungkin dipertimbangkan lebih matang tentang saham BRIS ini. Karena kan ini skemanya merupakan reg issue ya, jadi penerbitan saham baru. Otomatis saham publiknya itu akan terdilusi, otomatis ini akan menyebabkan jumlah saham beredar di masyarakatnya itu menjadi lebih sedikit. Nah, kalau jumlah saham beredar lebih sedikit, dia mau nggak mau menambah jumlah reg issue-nya lagi berarti. Supaya memenuhi ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Minimal 7,5% itu saham harus beredar di masyarakat soalnya dari Bursa Efek Indonesia. Kalau bicara soal prospek, masih banyak potensinya karena 10 tahun karena masih sedikit pengguna tabungan ekonomi syariah, yang menggunakan pembiayaan syariah juga masih sedikit. Jadi ya 10 tahun masih bisa bertumbuh, cuman tinggal nanti memproyeksikan dari laba bersih plus ditambah dengan book value per share-nya. Diproyeksikan untuk mendapatkan nilai intrinsic sahamnya kayak gitu ya. Apakah November IHSG akan terus seperti berita-berita? Ini bicara soal resesi pasti ya. Ya nggak ada yang tahu sih. Saya juga nggak bisa tahu kalau turun atau enggak. Yang penting kalau turun, saya udah siap dana 30% di reksadana pasar uang untuk nyicil beli saham lagi kayak gitu sih sederhananya. Jadi saya nggak begitu pusing kalau dia mau turun, ya udah bagus dong. Saya bisa dapat harga saham bagus dengan harga diskon. Jadi saya nggak begitu dipusingin. Mau turun ya bagus, udah siap dananya untuk beli saham kayak gitu loh. Jadi nggak masuk sekaligus kan kita mengatur napas sebagai investor itu kita mengatur manajemen kita, napas kita diatur sebagai investor. Jadi tetap bisa beli saham di harga bawah lagi harga diskonnya. Ini tapi dengan syarat saham yang kita average down atau beli di harga bawah ini itu fundamental tetap bagus ya kayak gitu harus dipastikan dulu. Jangan sampai beli saham yang dia terdampak permanen dari COVID-19 itu sebaiknya ya dihindari aja.
terdampak COVID-19, hutangnya menumpuk, kasnya juga tipis, piutangnya bengkak, banyak macet, ya udah tinggalin aja. Atau dia kena kasus denda pajak, atau pemegang saham pengendalinya di bawah 50%, nah itu udah ada jauh-jauh. Dibuang aja jauh-jauh saham-saham yang apa ya namanya, tata kelola perusahaannya buruk, economic mood-nya nggak ada, kondisi neraca yang mengkhawatirkan, ya udah buang, jangan dibeli sahamnya kayak gitu. Jadi dipilih-pilih aja dulu deh sebelum beli sahamnya kayak gitu ya. Dividen dividen itu adalah pembagian laba bersih saham kepada para pemegang saham. Nah, untuk contohnya kita lihat kayak corporate action ya. Contoh corporate action dividen. Jadi saya contohkan misalnya kita sudah punya saham Bank BRI di tanggal 26, bahkan kita udah beli sebelumnya ya. Terus kita simpan sampai lewat, atau kita beli di tanggal 26 pun nggak apa-apa. Terus tanggal 27 kita jual saham BRI, kita tetap berhak dapat dividen di tanggal 18 di payment date ini nanti. Di tanggal pembayaran ini kita akan mendapatkan dividen saham ditransferkan ke rekening dana nasabah. Cuman biasanya di tanggal exit-nya itu harga saham akan turun sesuai dengan nilai dividen saham. Jadi jangan semata-mata ngejar dividen doang. Menurut saya seperti itu, kayak gitu ya. Oke, gitu sih. Udah paham belum mekanisme tentang pembayaran dividen saham? Terlalu cepat atau nggak saya jelasin tentang dividen saham? Uh, Terlalu cepat nggak saya jelasin? Paham ya? Apakah saat membeli saham juga memperhatikan pemilik perusahaannya, Pak? Betul. Kita harus memperhatikan pemilik saham perusahaannya, pengendali perusahaan. Artinya kalau reputasi saham pengendalinya itu buruk, misalnya ya saya nggak perlu sebut nama lah ya. Yang jelas itu masih perusahaan keluarga, tapi dia udah go public, yang dia pengembang properti. Jadi teman-teman ini pasti udah tahu dia apa ya, terkena kasus hukum korupsi, ya maka dari itu jika sahamnya juga ikutan anjlok kayak gitu. Terkenal sekali apa perusahaan keluarga yang go public ini itu sering terkena kasus hukum, jadi ya tata kelola perusahaannya nggak bagus lah, sering terlibat kasus korupsi kayak gitu. Harus diperhatiin pemilik perusahaannya itu siapa. Kita bisa Google nama komisarisnya, nama direksinya, tinggal ditambahin nama komisarisnya, nama direksinya, belakangnya ketik kasus hukum. Nah, itu bisa mencari reputasi dari manajemen perusahaan. Kayak gitu. Resiko terbesar dalam membeli saham jika masih mahasiswa. Nggak ada ya, sih. Kalau resiko terbesar itu kan kalau kita nggak paham dengan saham apa yang kita beli. Atau kita misalnya asal-asal beli saham ya yang harga Rp50, yang harga Rp100, harga Rp200, itu kan saham-saham yang saya boleh bilang ya kalau di bawah Rp100 atau sudah Rp50 itu ya udah saham-saham yang nggak ada nggak ada bagus-bagusnya lagi. Biasanya fundamental yang sangat-sangat jarang yang fundamental yang bagus ya, kalau di harganya di bawah Rp100 biasanya udah mengkhawatirkan fundamentalnya kayak gitu. Resiko terbesar itu tadi sih, delisting atau bangkrut perusahaannya. Yang jelas kalau mahasiswa ya mungkin bisa pilih saham yang harganya 1 sampai dengan Rp1.000 per lembar sahamnya kayak gitu. Yang penting kalau untuk mahasiswa ini kan yang penting harga sahamnya itu bersahabat. Memang biasanya second liner sih kalau untuk kantong mahasiswa. Nah, yang penting fundamentalnya bagus ya nggak apa-apa untuk beli sahamnya. Yang penting jangan sampai beli saham yang kamu sendiri nggak paham bisnis perusahaannya itu apa, gimana cara perusahaan itu ngasihin duit, kamu juga nggak kenal manajemennya siapa, berani nggak kamu beli saham, tapi kamu nggak kenal manajemennya, kamu juga nggak pernah baca laporan keuangannya. Itu yakin hampir mayoritas kalau orang beli saham nggak pernah ngecek sama sekali dokumen-dokumen fundamental, ngadapin harga saham turun pasti panik gitu. Saya berani jamin deh. Karena nggak ada keyakinan tentang saham yang dia beli, sahamnya itu apa sih, gimana sih reputasi perusahaannya kayak gitu loh ya. Jadi
menurut saya yang resiko terbesar kalau beli saham asal-asalan, nggak baca dokumen tadi. Karena kan udah gratis nih, tinggal di download aja nih nanti laporan keuangan perusahaan. Misalnya kayak di Pakuan Jati, atau misalnya perusahaan yang lain ya. Contoh yang lain, Albert Pharma deh. Albert Pharma ya, 2002. Nah, ini tinggal diambil aja nih. Bentar lagi bakal ini laporan keuangan kuartal 3. Nah, ini pentingnya catatan laporan keuangan perusahaan nanti. Ini sering-sering bacalah laporan keuangan, jadi udah mulai paham tentang catatan laporan keuangan, struktur laporan keuangan. Ini ya daging ini lah, namanya daging analisis fundamental ya di sini lah. Kalau nggak baca ini ya nggak dapat informasi apa-apa kayak gitu. Checklist pengungkapan beban data bilingual. Oke, bicara soal ITMG layak koleksi atau enggak, jujur aja kalau ITMG kan saham dividen ya, terus juga kemungkinan juga bergantung dengan harga batu bara dunia. Kalau harga batu bara dunia itu bisa membaik di 2022, 2021, ya silakan aja untuk dikoleksi. Yang jelas kalau untuk saham-saham batu bara itu ya masa depan batu bara ya kita harus cari tahu lebih mendalam, layak dikoleksi saatnya atau enggaknya, atau masih bisa lebih turun harga batu bara ya berarti tunggu dulu. Kalau udah menentuk harga batu bara di harga yang sekarang ya mungkin bisa dimulai dikoleksi perlahan-lahan kayak gitu ya. Bisnis entertainment karena kalau untuk saham-saham batu bara ini sendiri kan bicara soal pendapatannya itu mengikuti kondisi perekonomian dunia, cyclical, stop. Nah, kalau ekonomi dunia sedang membaik, stabil dan lain sebagainya, kebutuhan batubara dunia meningkat, otomatis ITMG ini yang paling diuntungkan kalau harga batubara dunia meningkat karena dia ekspornya porsinya itu tinggi karena batubaranya pun kalorinya itu kalori yang tinggi. Jadi lebih cocok untuk diekspor. Lain dengan PTBA yang kalorinya itu rendah cocok untuk PLN, untuk listrik ya, kayak gitu. Ini bicara soal berikutnya. Ini contoh kalau mau lihat aja ya, catatan laporan keuangan di penjabaran lebih detail di catatan laporan keuangan. Ini dibaca aja supaya lebih familiar lah segmen apa yang menghasilkan pendapatan utama bagi perusahaan. Nah, ini kita bisa ambil misalnya segmen logistik, nutrisional, consumer health. Artinya 2,5 ini dinyatakan dalam rupiah. Jadi dibagi aja nih 2,5 ini dibagi dengan 11 ini. Jadi berapa persen kontribusinya. Nah, kalau segmen yang paling besar itulah yang berkontribusi, maka kita harus cari tahu masa depan dari segmen bisnis tersebut kayak gimana ke depannya. Apakah masih bisa bertumbuh segmen konsumennya, pangsa pasarnya kayak gimana, udah jenuh atau belum? Atau ada kompetitor baru masuk atau enggak? Terancam atau enggak posisi perusahaan? Kira-kira bakal berkurang atau enggak kapabilitas perusahaan kayak gitu ya. Entertainment media kalau masih prospek Pak. BMTR, BMCN, SMA. Media, saya rasa media udah mulai apa ya terdisrupsi ya dengan adanya YouTube. Saya sendiri jujur nggak pernah nonton lagi televisi. Jujur aja saya lebih sering nonton YouTube daripada MNCN SMA. Tapi nggak tahu kalau masyarakat Indonesia yang lain ya. Jadi sepanjang masyarakat Indonesia yang lain masih mengandalkan TV gratis yang nonton TV MNCN SCTV ya saya rasa masih untuk 5 tahun mungkin masih bisa, tapi mulai stagnan ya 5 tahun ke depannya kayak gitu. Kalau dia nggak beradaptasi dengan perkembangan zaman
kayaknya udah bakal menurun lagi profitabilitasnya, karena kan orang sekarang apa namanya, budget iklan itu udah mulai dibagi bukan ke TV lagi. Pendapatan paling besar televisi itu dari periklanan. Periklanan sekarang udah orang bagi-bagi ke selebgram, ke artis, langsung ke artis yang langsung, jadi ke YouTuber dan lain sebagainya. Jadi saya rasa udah mulai ruang bertumbuh pendapatan dari iklan itu udah mulai apa ya, udah mulai kecil ya, nilai pertumbuhan pendapatannya itu udah terbatas lah menurut saya, kayak gitu. Jadi menurut saya sih udah mulai terbatas, kecuali dia punya strategi baru kayak gimana untuk mendongkrak mendongkrak pendapatnya dari selain dari iklan, kayak gimana caranya. Tanya tentang reksadana bibit dong. Kalau beli banyak obligasi daripada saham gimana ya? Jadi balik lagi, kita bicara obligasi daripada saham. Kalau saham, kalau memang mau reksadana, lebih baik reksadana indeks. Reksadana indeks saham yang ujungnya ada indeks 30. Jadi isi sahamnya nggak akan aneh-aneh. Kayak gitu. Jadi kalau mau beli reksadana saham, ya reksadana indeks yang 30 kayak gitu ya. Jadi dia mengikuti basis pergerakan indeks sahamnya. Dan itu biasanya indeks saham juga di atas 5 tahun kayak gitu. Lagi kalau mau obligasi, lebih banyak obligasi daripada saham ya nggak apa-apa. Kalau memang profil resikonya lebih cocok dari moderat, lebih cocok beli obligasi ya nggak masalah. Kan ini kan soal nggak ada salah, nggak ada benar, soal profil resiko masing-masing. Jadi nggak bisa dipaksain profil resiko saya moderat, masa saya mau maksain banyak portofolio saham di portofolio saya, kan kayak gitu misalnya. Jadi kembali ke kecocokan dari profil risiko investor. Jadi nggak ada jawaban yang benar, nggak ada jawaban yang salah soal portofolio investor itu, ya kayak gitu. Cukup jelas penjelasannya tentang reksadana. Jadi nggak ada jawaban benar atau jawaban salah. Yang penting jangan lihat hijau atau enggak ya, tapi lihat tujuan keuangan kita. Lihat tujuan keuangan kita, lihat profil risiko kita. Seberapa tahan kita lihat profil risiko kita menahan nilai floating loss. Tapi kalau reksadana saham itu bukan floating loss lagi, itu udah realisasi loss. Itu udah nilai aktiva bersih sebenarnya kalau di reksadana saham. Cukup jelas nggak penjelasan saya tentang reksadana ya? Halo? Halo? Oke. Ada pertanyaan yang lainnya? Ada pertanyaan yang lain? Nah, mulai lagi nih. Kapan mengetahui saham besok naik akan turun? Ya nggak bisa. Ya nggak bisa. Kalau mau pakai analisis teknikal pun ya sama aja, itu cuma memprediksi. Bisa benar, bisa salah. Nggak ada indikator yang 100% akurat. Nggak ada. Semuanya kan tergantung dari berita, kemudian tergantung dari market makernya. Market makernya mau naik turun harga sahamnya, ya nggak ada yang bisa ngatur. Kecuali yang kalau dia sendiri yang bilang, saya besok akan gerakan ke harga sekian. Nah, dia punya modalnya, dia punya sahamnya, ya bisa dia gerakin sekelompok orang. 10 orang atau 5-10 orang kayak gitu, 5-10 orang, dia gerakin sama-sama, tektok-tektokan, dia gerakin ke harga saham yang dia inginkan. Ya, tetapi ya nggak akan bisa tahu kalau kita, kecuali kita punya modal dan kita punya sahamnya, bisa digerakin. Kita bisa 100% akurat, besok turun, besok naik kayak gitu. Tapi ya modalnya juga nggak sedikit kayak gitu. Ya, itu kan saham gorengan tadi udah saya jelasin. Kadang-kadang juga ada saham sektor yang bisa naik 25% kayak Bris ya, saya kemarin kayak gitu ya. Nah, untuk saham Bris ya, ada saham Bris, market cap-nya saham Bris, profile market cap, ya udah 11 triliun, udah Techminer ini jelas itu bisa aja. Sesama NPR apakah potensi naik
ke 10.000 dan 11.000 Pak. Dan PBB sudah tinggi. Kalau pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan laba bersih, pertumbuhan laba kotor dan laba operasional UNVR bisa double digit di tahun-tahun berikutnya, itu bisa kembali ke 10.000 dan 11.000. Kayak gitu ya. Pertumbuhannya harus double digit di atas 10% pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan laba kotor, laba operasional, laba bersih. Di atas 10% bisa ke 10.000 dan 11.000. Waktunya kapan saya juga nggak tahu. Walaupun PBV-nya memang udah tinggi, tapi ini saham Unilever ini saham yang boleh dikatakan selalu masuk dalam portofolio reksadana saham. Kita bisa cek deh. Reksadana saham di Bursa Efek Indonesia ini rata-rata selalu ada portofolio UMVR dalam total 10 portofolio saham terbesar yang dipegang oleh reksadana saham. Jadi mau nggak mau kayak gimana? Mereka reksadana saham ini kan juga punya kepentingan untuk menaikkan kinerja portofolio kinerja reksadana saham. Pasti kan dia mau nggak mau ikut mempoles dari harga saham Unilever ini sendiri. Tapi itu udah bahasan lain lah, itu bahasan money flow analysis lah, bahasan soal market maker. Jadi lain topik lah itu, lain topik ya. Yang jelas kalau bicara soal potensi naik, ya itu tadi ada syaratnya. Waktunya ya sekarang itu WNVR di harga berapa ya WNVR sekarang ya? WNVR di harga 7.900. Untuk naik ke 10.000 ya, itu berarti berapa persen ya berarti kalau naikannya kalau 10.000? 2.000 dibagi dengan 7.900. 25%. 25% ya butuh 2 tahun atau 3 tahun lebih lah paling enggak ya. Nah, normalnya sih harusnya 2-3 tahun baru naik ke harga 10.000 atau 11.000, atau ada kejadian yang luar biasa baru bisa dia lebih cepat naik 2.000 rupiah kayak gitu. Kalau misalnya lagi bullish gila-gilaan, atau misalnya investor Indonesia bertambah jumlahnya tiba-tiba dari berapa persen jadi meningkat jumlah investor Indonesia, jadi ya nggak muluk-muluk 5% dari total penduduk Indonesia semuanya borong UNPR semua kayak gitu kan. Jadi mau nggak mau kan ya ikut mendorong harga saham juga dari UNPR kayak gitu. Kalau semuanya di UNPR kayak gitu kan. Tapi ya baik lagi kalau market makernya mutusin untuk nurunin harga UNVR, ya baik lagi kalau retailnya panik ya panik kayak gitu. Yang penting saran saya jangan fokus ke harga deh, fokuslah ke bagian pertumbuhannya kayak gimana untuk kedepannya, prospek bisnisnya, gimana kondisi kesehatan keuangannya yang paling penting. Profit tuh bicara soal yang nomor 2 deh. Nomor 1, ngamankan dulu jangan sampai rugi di investasi saham. Karena kalau udah sekali ngalamin rugi, biasanya banyak orang itu berhenti investasi saham, itu nggak invest lagi. Itu yang paling bahaya sebenarnya. Udah rugi, kapok, nggak mau belajar lagi. Itu yang jadi bahaya sebenarnya. Apakah benar kalau perusahaan sudah maju invest akan susah mendapat capital gain? Buktinya sideways terus. Ya justru kalau dia sideways terus itu potensi untuk trading-tradingan kayak gitu kan. Jadi candlestick-nya itu dia beli di sini, jual di sini, beli di sini, jual di sini. Saya ambil contoh ya. Bentar ya. Justru kalau saham-saham sideways itu paling enak untuk orang-orang yang hobi trading sideways ya. Trading view. Trading view. Charting. Bentar ya. Bilang capital gain, kalau justru capital gain kan orang yang hobi trading justru kalau ya tadi emang consumer goods ini kan bicara volatilitasnya nggak terlalu tinggi ya, volatilitasnya balik lagi. Bentar ya. Lagi loading.
Justru kalau saham sideways kayak gini kan main fair ya. Ya tekan aja di sini. Beli di sini, jual di sini. Ya kan? Kayak gitu kan? Beli di sini, jual di sini. Beli di sini, jual di sini. Beli di sini, jual di sini lagi. Ya tepok kan kalau saham sideways kayak gini. Capital gain kayak gini loh. Cuma emang lebih susah sih kalau lihat kayak gini. Ya nggak jauh-jauh beda sih kalau untuk capital gainnya. Justru kalau saham sideways itu saham yang sering dicari oleh para trader untuk cari capital gain saham. Kayak gitu justru. Cuman kalau capital gain bicara soal dari sisi margin of safety, ya nggak masuk kriteria untuk Unilever untuk margin of safety ya. Jadi bedakan capital gain dari trading sama capital gain dari value investing itu agak beda konsepnya. Sama-sama capital gain, cuman metode analisisnya beda, metode waktunya pun berbeda, bicara soal risiko pun berbeda kayak gitu ya. Ada perbedaan antara swing trading yang di trading saham-saham yang set case sama di value investing yang capital gain dari saham-saham yang fundamentalnya bagus dan memberikan margin safety yang cukup. Jadi emang agak beda kayak gitu. Tetap bisa capital gain tapi emang ya trading kalau capital gain bukan dari value investing punya agak beda. Kalau dari growth investing bertumbuh ya bisa capital gain. Dibilang susah tuh enggak, cuman ya terbatas aja paling 8% 9% per tahun udah bagus. Kayak gitu. Apalagi di volatilitas saham yang enggak menentu kayak gini, ya belum tentu juga bisa dapat 8-9% kan kayak gitu. Karena kan kalau nafasnya nggak panjang, uangnya nggak panjang maksudnya eh, beli rutin tiap bulan ya bisa jadi harga sahamnya turun ya kita jadinya portofolio juga turun kayak gitu kan jadi nggak bisa dapat harga rata-rata kayak gitu capital gain jadi ya terbatas lah. TLKM turun terus jawabannya sederhana market makernya memang mau lagi turun mau kayak gimana investor asingnya keluar terus kok mau bilang kayak gimana ya belum kecuali nanti ada pertukaran market makernya dari asing ke lokal. Kalau ada pertukaran market maker asing ke lokal ya tinggal lokal aja kapan mau tarik mau gerakin harga sahamnya ke 4.000 atau tunggu investor asingnya balik lagi ke TLKM kayak gitu. Kalau bicara soal kenapa turun terus, ya saya juga nggak tahu kenapa investor asing jualan terus. Jujur aja, saya nggak tahu informasi seperti itu. Yang penting kan gini, kalau pendapatan TLKM kita kalau kita lihat dari public expose-nya kita buka dari TLKM ya. Public expose dari TLKM internet itu kan ini aja pun kita menggunakan internet dari Telkomsel untuk menggunakan apa namanya internet. Jadi jelas segmen pendapatan yang berkembang ini adalah internet. Kalau untuk telepon seluler, SMS dan telepon biasa itu udah pasti berkurang, menurun. Tabel expose live jumlah pertanyaan sesi paparan materi pertanyaan nah bicara soal 5G
Porsi pendapatan negasi Telkomsel. Produk digital yang kami tawarkan. Bagaimana strategi Telkom selama pandemi COVID-19? Nah, tinggal dibaca aja dari laporan hasil public expose ini. Strateginya, walaupun ada akselerasi digitalisasi, kami sebagai enabler digitalisasi, WFH, digital service membentuk layanan konsumen, digital connectivity, digital platform, menjadi kontribusi. Tidak ada perlambatan investasi mengurangi capex Telkom di tahun ini. Porsi capex tetap 25% dari 25 total pendapatan PLKM. Artinya capex ini belanja modal untuk investasi ya, pemeliharaan aset dari TLKM. Jadi nggak direvisi. Jadi berarti ya bisa kita asumsi ya sebenarnya nggak terlalu terdampak ya untuk COVID-19 terhadap TLKM. Kayak gitu. Nah, bicara soal kinerjanya, ya internet yang meningkat. Kalau seluler udah pasti turun. Kayak gitu. IndiHome yang naik, interkoneksi. Jadi bicara soal internet yang naik. Kalau bicara kinerja keuangannya ya oke-oke aja. Kalau bicara soal kenapa dia turun terus, ya karena murni aksi jual investor asing. Yang kita nggak tahu juga kenapa dia jualan terus, kayak gitu sih sederhananya. Jadi intinya kalau bicara soal, nah ini memang agak sedikit kontrarian ya kalau kita bicara saham bagus, tapi kok harganya turun terus. Ini kayak bicara soal berlian dikasih diskon, kita mau nggak kalau berlian atau emas dikasih harga diskon? Misalnya emas kan 1, berapa harganya? Yang anggap aja deh emas harganya 1 jutaan atau 2 juta. Ya udah deh, saya lagi butuh duit cepet, saya jual 1 juta aja emas. Kira-kira kita mau ambil nggak emasnya dengan harga 1 juta kayak gitu? Bagus atau nggak masuk sekarang nih? Ya sekarang kan kalau hitungan dari PPWV-nya tinggal dipraktekkan aja ilmu yang saya tadi jelasin, tinggal dihitung manual. Kalau masih bingung cara prakteknya, jadi teman-teman bisa praktek secara mandiri. Jadi saya bisa nilai juga progres yang saya ajarkan masuk atau enggak dari ke teman-teman sekalian. Hasil hitungannya benar atau enggak, nanti saya nilai kok. Kalau memang teman-teman udah kerjakan analisisnya, saya lihat, Pak ini saya hasil hitungnya kayak gini, benar nggak Pak? Jadi saya mau masuk dengan hard scan kayak gimana? Ya udah, artinya kan teman-teman udah ada usahanya dulu loh kayak gitu loh. Udah ada usaha untuk analisis dari ROE macam-macam, net profit margin dan lain sebagainya, ya kan? Ya, usaha dulu lah. Supaya juga saya juga bisa lihat progresnya masuk atau enggak ya saya jelasin ini ke teman-teman sekalian. Ya, materinya nanti saya share di grup kok, tenang aja. Sering grup ya feedbacknya. Nanti saya upload di YouTube, nanti bisa ditonton ulang video ini nanti ya. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan yang lain? Kalau belum ada, ya kita akhir dulu sesi malam hari ini, live Zoom malam hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan aja. Udah jawab apa ya. Oke, demikian tentang investasi saham untuk pemula untuk malam hari ini. Selamat malam teman-teman sekalian, selamat beristirahat.